Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my YouTube channel Miss Lena. Surganya kasur kapuk, bantal kapuk, dan juga guling kapuk. Oke, untuk hari ini aku ada ide baru nih, gitu kan? Karena lagi happening banget di YouTube channel aku tentang bantal kapuk. Jadi aku putuskan untuk mendesain, gitu ya kan, untuk membuat membuat oret-oretan gitu ya kan. Cuman I'm not good at drawing, jadi sorry banget kalau misalnya gambarnya tuh kayak gambar pika gitu ya kan, gambarnya jelek banget. Nah, semalam aku juga udah gambar-gambar ya kan, semalam aku juga udah gambar-gambar menyelesaikan jadi jadi desain apa yang bakalan aku gambar nanti di bantal kapuk aku sebagai bahan untuk eksperimen, oke? Nah, setelah habis gambar, aku bakal tunjukin ke kalian, aku bakal jemur kasur legend punya nenek aku. Jadi kita lihat apakah mengembang atau tidak. Tapi by the way, ini tidak terlalu panas ya, karena udah siang sih aku recordnya. Oke, aku mau tunjukin ke kalian ada beberapa desain aku yang gak bagus sih ya kan, cuman at least gitu, I sudah try ya kan. I have tried to draw as good as I can gitu ya kan, sebagus mungkin yang aku bisa gitu ya kan. Jadi ada beberapa desain di sini. Ya ampun, teriak-teriak apa itu? Kita nggak teriak-teriak guys, oke? Okay? Oh iya, thank you banget buat yang udah nonton bantal kapuk peta dunia gitu kan, edisi peta dunia yang viewsnya kaget banget, surprisingly it can reach until berapa ya, mau ke 500 views kayak dalam satu kali 24 jam penayangan. Oke, untuk yang pertama aku bakal tunjukin ke kalian ini sih, oke. Jadi ini tuh desain baru aku, ini tuh jamur ya kan, tapi mirip hati gitu. Ini untuk desain pertama aku seperti ini ya kan. Ya emang sih nggak terlalu bagus, cuman aku kan udah coba ya kan. Dan aku pengen bikin bantal kapuk untuk dibuat sebagai pajangan di sofa gitu ya kan, kan ada tuh. Jadi ada bantal kapuk yang khusus dibuat sebagai pajangan atau sebagai hiasan. Aku mau buat kayak gitu, jadi aku mau bikin kapuk itu naik kelas gitu ya kan. Jadi ini yang pertama. Tuh, lumayan lah ya, lumayan udah aku udah coba, aku juga udah taruh di draft aku ya kan. Kali aja kita bisa ngelukis di bantal kapuk, nanti aku akan beli cover yang polos yang putih yang mirip di hotel-hotel gitu ya kan ya. Terus nanti bakalan aku cat, bakalan aku lukis, bakalan aku gambar gitu ya. Pokoknya digambar gitu ya kan, atau enggak nanti aku bakalan print, kan ada tuh cover bantal yang bisa di print. Nah, ntar aku pasti bakalan coba, dan insya Allah salah satu dari ini harus nyata gitu ya kan, harus ada hasilnya. Oke, walaupun satu aja pasti akan aku coba. Nah, untuk yang kedua ini abstrak banget sih, aku suka banget sama floral gitu ya kan. Tuh. Ya ampun, ini bantal apa ya? Oke, ini bantal ubur-ubur ya, bantal bunga-bunga ya. Simple lah ya, Anatika juga bisa, cuman aku udah coba nih guys. Nah, untuk yang ketiga aku udah bikin, ini yang pertama aku bikin tuh ini sih sebenarnya. Oke, kalau kalian bisa lihat, jadi ini tuh konsepnya, konsep tidak terbaca, konsep tidak terpikirkan gitu ya kan. Jadi aku asal-asal aja sih bikin model-model kayak gini. Jadi ini nanti bantalnya. Bantalnya itu aku akan beli yang ukuran jumbo gitu ya kan. Sekaligus aku juga mau beli isian kapuknya biar enak. Oke, jadi ada tiga, satu, dua, tiga, dan ada juga yang failed guys. Aku tuh failed bikin desain untuk bantal kapuk yang kayak gini. Nah, ini failed. Aku nggak tahu sih ini tuh mau bikin apa, jadi failed aja ya kan. Coba-coba. Oke. Okay. Nah, ada tiga yang berhasil aku coret-coret di sini. Ada yang satu yang seperti ini, oke. Okay. Lalu ada yang seperti ini juga, dan yang terakhir yang seperti ini, oke. Okay. Nah, aku bakalan lukis, aku bakalan gambar. Emang bisa ya gambar di covernya kapuk, bantal kapuk? Ya pasti bisa sih. Bagaimana caranya gitu kan? Aku mau eksperimen. Nah, untuk bantal bantal kapuk edisi peta dunia, jadi sebenarnya aku tuh
punya guys, tapi bukan aku sih. Insya Allah kalau kapuknya aku, koleksi punyanya aku tuh nggak seperti ini, oke? Okay? Jadi kalau kalian bisa lihat, ini tuh bukan lagi peta dunia, tapi peta alam semesta, oke? Okay? Jadi ini tuh betul kapuknya punya nenek aku, cuman udah berapa tahun ya gitu nggak dicuci. Kenapa sih kok bisa nggak dicuci? Apa lupa? Apa emang males atau gimana ya kan? Kalian bisa lihat kan bentuknya tuh seperti apa, like this tuh kan, like this. Dan ini tuh sudah tidak empuk lagi, teksturnya sudah tidak crunchy, teksturnya sudah tidak padat. Ini tuh sudah banyak banget ruang yang kosong, sama seperti kemarin gitu ya kan. Kalau yang kemarin itu petal, kalau yang kemarin itu bantal edisi peta dunia, ini bantal edisi peta alam semesta gitu ya kan. Kalau kalian bisa lihat, tapi ini tuh bukan bantal legend ya, karena bukan motifnya bukan pink dan putih garis-garis. Ini tuh apa nih, ini boneka gitu ya kan, ini kartun, motifnya motif kartun, motif orang ya, motif kartun lah ya, makhluk hidup. Tuh masih ada banyak seperti ini, sudah turun ke bawah guys. Cuma ini yang aku suka adalah ini tuh jumbo, besar banget gitu ya kan, jadi ini tuh gede banget bantalnya. Dan aku bisa merasakan kalau ini tuh masih banyak banget gitu ya, hatinya sudah keluar, jadi ada biji-biji kapurnya gitu guys di dalamnya. Penasaran sih gimana kalau kita ini tuh unboxing aja ya. Kalau di unboxing pasti cocok banget gitu ya kan. Oke lanjut ya, aku bakalan nge-review ke kalian ini bantal peta alam semesta. Kalau kalian bisa lihat ini motifnya sudah warnanya itu sudah tertutup dengan berbagai macam jenis kuman, jenis jamur, jenis bakteri, jenis virus gitu ya kan. Itu jadi kotor banget, kotor sekotor-kotornya sampai mendelok-mendelok begini kan. Kalau kalian bisa lihat tuh, Ew. Berdebu, dusty banget. Tuh kan, seperti ini. Ini tuh sebenarnya putih, guys. Ini tuh putih, ya kan? Ini tuh putih atau enggak warnanya emang grey abu-abu, dan ini tuh biru, ya kan? Dan birunya jadi seperti ini. Tuh, banyak banget ya. Ini tuh bantal bayi digunakan oleh anak-anak. Jadi bukan apa namanya ya, bukan digunakan oleh siapa, oleh orang tua, oleh orang dewasa. Cuman itu kebanyakan digunakan oleh anak-anak. Kalau di sini sama ponakan-ponakan aku, sepupu-sepupu aku gitu ya kan, yang kecil-kecil yang diinjek-injek. Nah tuh bantal ini tuh bantal sering diinjek, sering dilempar, sering dibuat pukul, sering di apa namanya tuh ya, sering di oper ke sana, oper ke sini gitu ya kan. Jadi seperti ini. Tuh, ini kotor banget guys. Kotor banget, ini gambarnya nggak kelihatan gitu ya kan, biru nih, batal biru. Insya Allah kalau kalau mendapatkan izin dari nenek aku pasti bakalan aku cuci. Nah idenya aku bakalan bikin yang polos nih kayak gini. Aku bakalan beli burung bantal kapuk yang kayak gini yang polos, terus aku tempelin tuh, atau enggak nanti aku bakalan pakai cat air, pakai apa gitu ya kan, aku tempel nanti di sini tuh. Tuh pasti bagus kan? Iya dong pasti bagus insya Allah. Terima kasih buat yang selalu subscribe aku. Sekarang subscriber aku sudah mau ke 700. Dan aku sekarang lagi mengejar jam tayang biar cepetan agar aku bisa berkreasi lebih banyak lagi dan bisa mewujudkan 1000 bantal kapuk yang aku punya gitu ya kan. Kalau ada banyak nanti aku pasti bikin toko bantal kapuk spesial. Toko bantal kapuk Miss Lena dijual di seluruh outlet Indonesia. Oke, sekarang aku mau what is that, ke kasur kapuk legend nenek aku dulu ya kan. Aku mau kasih tunjuk ke kalian lebih dekat lagi karena sebelumnya itu dark ya kan, ya gelap gitu ya kan. Ayo sekarang ikuti aku. Oke, sekarang kita menuju ke tempatnya, ke TKP-nya, tempat kejadian perkara. Cuman di sini tuh lagi musim banget puting beliung ya kan, jadi panas terus puting beliung guys. Mana di kalian musim apa? Oke, bentar. Kita akan menuju ke TKP. Ini masih dengan rumah kosong nenek aku, rumah angker. Insya Allah nggak angker sih ya kan, cuman emang penampilannya dia yang kayak gini. Kita akan bedah, kita akan warisan, kita akan lihat apa yang ada di dalamnya. Oke, you guys, kita menuju ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum.
ayam tuh mengerami berapa hari sih, 30 hari ya, kok enggak ini, enggak lari-lari itu ayam gue. Oh ternyata sama nenek aku udah di ini guys, udah di sempat keluarin dan sempat dilihat gitu ya kan. Jadi for your information, aku udah minta izin sih ke nenek aku. Nek, mau aku bikin bantal kapuk gitu ya kan, isian bantal kapuk. Terus kata nenek aku jangan, jangan. Itu masih bagus katanya. Jadi mau dipermak lagi kayaknya sama nenek aku. Cuman atau enggak dibuat apa namanya, karena itu peninggalan sejarah, peninggalan dari ibunya, peninggalan juga dari orang tuanya, jadi dibiarkan tetap seperti itu. Oke, okay? Aduh aku banyak sekali sih talkingnya. Nah sekarang kita sudah ada di dalam ruangannya. Bismillah, tidak ada rat, tidak ada tikus ya kan. eh, aku sudah ada di sampingnya guys nih guys. Oke, okay, dan di sini tuh ada aroma bau tidak sedap ya kan. Yuk kita langsung aja ambil. Tapi kan sekarang ini ya tidak ada panas matahari. Ya, jadi kita keluarin aja. Insya Allah besok akan aku jemur kalau ada panas ya kan. Ayo kita jemur guys. Oke, jadi ini tuh bisa aku sebutin, bisa aku sebutkan dengan perjalanan mencari kasur kapuk ya kan. Jadi di belakang aku, so once behind me sudah ada di situ kasur kapuk. Ukurannya tuh sama banget gitu ya kan, seperti yang kemarin yang aku review untuk waristat, untuk kasur dengan ukuran tuh kira-kira 1 meter gitu ya kan, 1 meter panjangnya dan setengah meter gitu, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini tuh dulu aku gunakan, aku pakai untuk beristirahat sama nenek aku, mendiang nenek aku, mendiang buyut gitu ya. Dan ternyata tuh ada beberapa tambalan guys, ayo kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ternyata bentuknya tuh seperti ini guys. Di sini tuh ada beberapa tambalan kalau kalian bisa lihat. Oke. Aku putar balik ya kameranya. Oke, jahitannya sih masih lumayan rapi ya kan. Cuman ada beberapa bolongan seperti ini. Nah, ini dia kapuknya. Kapuk kasur yang ada di dalam tidak terlalu jelek guys. Ini tuh masih bagus ya kan. Belum berbentuk perintilan, apalagi yang di sebelah sana. Cakep banget parah. Padahal ini tuh usianya sudah mau 70 tahun ya kan. Sebentar lagi tuh mau 80 tahun guys. Tuh kan di sebelah sini serat-seratnya sudah pada mengelupas. Kalau kalian bisa lihat itu ada ayam mahno. Nah, ini yang aku maksud. Ini halus banget seratnya ya awoy. Ini apa woy? Ini seratnya bagus banget woy. Kalau kalian bisa lihat. Nih, ini penampakan lebih jelasnya ya kan. Kalau besok dijemur mungkin akan lebih bagus ya kan. Untuk jahitannya lumayan sih, lumayan rapi. Dan di sini ini dia. Ini dia apa sih ini namanya ya? Ini tuh kapuknya guys. Kapuknya yang keluar-keluar tuh kayak gini. Tuh. Tuh kan. Ini tuh digigit tikus atau digigit apa gitu ya kan ya. Jadi bolong-bolong kayak gini. Sebenarnya itu harusnya dijaga guys. Tuh, peninggalan sejarah nih guys. Sudah tipis banget, ya kan? Sudah tipis banget kalau kalian bisa lihat ketebalannya. Itu tidak sampai nih, sampai 5 cm itu nggak sampai guys. Itu kan kayak gini. Ini di bagian bawahnya ya guys ya. Ada 1, 2, 3, 4 bolongan. Ditambah lagi. Oke. Kita akan melihat di bagian yang lainnya. By the way, ini tuh motifnya bukan motif pink dan juga putih, ya kan? Ini juga menunjukkan bahwa kasur kapuk ini sudah lama, tapi kualitasnya masih bagus banget guys. Like this, oke? Okay? Jadi kasur kapuk itu tidak hanya berwarna pink dan juga putih, tapi juga ada beberapa warna. Balik lagi ke aku. Nah sekarang aku bakal, panas. Panas demi apa panas? Panas loh guys. Jangan mendung lagi. Aku akan balik si kapuk ini, dan kita akan juga melihat apa sih yang ada di bagian luar si kasur kapuk ini. Oke, jadi ini dia bentuk kasur kapuk yang sudah mulai lapuk. Cuman di dalamnya sebenarnya masih bisa sih digunakan untuk beberapa bantal. Cuman karena nenek aku melarang, jadi ya udah aku ngikut aja ya kan. Besok kita akan jemur sekaligus jahit ya. Sekarang kita mau bersihkan dulu sebagiannya ini. Ini ada beberapa tembelan.
Oke, kalau kalian bisa lihat ini dari jauh guys. Tuh, kasur kapuknya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat ada banyak sekali bolongan. Tuh, ada banyak sekali bolongan dan ini yang paling parah. Gimana cobanya? Ya. Ini ayamnya marah dong. Ayamnya marah. Oke. Tuh, kalau kalian bisa lihat ini penampakan kasur kapuknya. Tuh, ini di bagian luar ya guys. Kalau di bagian atas, kalau yang tadi itu di bagian bawah, sekarang di bagian atas. Mungkin kalau kita jemur pasti akan lebih mengembang ya kan. Cuma kita lihat aja besok, insya Allah ada waktunya. Banyak sekali di sini guys, tidak dibersihkan selama beberapa tahun ini ya Allah dari aku kecil. Karena buyut aku itu meninggal ketika aku masih duduk di sekolah dasar, oke? Jadi seperti ini guys, penampakannya. Tuh, ada bolong lagi, tapi kapuknya masih bagus ya kan? Tuh, kapuknya masih bagus. Kembali lagi sama aku, tunggu bentar aku checking dulu. Nah, buat kalian yang misalnya kalau kalian punya kasur kapuk gitu ya kan, misalnya kalian punya punya kasur kapuk bekas, punya kasur kapuk bekas nenek buyut kalian, kalian tuh jangan langsung dibuang gitu ya kan, itu akan mencemari lingkungan, itu akan membuat lingkungan kita itu penuh dengan sampah. Karena aku lihat di beberapa video lain itu banyak banget sampah bantal kapuk, sampahnya kasur kapuk, guling kapuk dan segala macam jenis kapuk gitu ya kan. Itu karena dibuang, tidak dimanfaatkan. Nah, sedangkan aku sebenarnya aku bisa sih, insya Allah bisa kayak beli baru, terus aku buang juga gitu ya kan. Tapi aku eman-eman banget gitu ya kan. Apalagi itu kan kasur jadul, itu kasur jadul dan teksturnya tuh masih bagus, masih lumayan bagus. Jadi aku adopsi ulang, jadi aku bikin ulang, bikin kapuk ulang, bikin bantal ulang gitu. Aku perbaiki agar tidak mencemari lingkungan. Jadi jangan main sembarangan buang, sembarangan buang, 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 buang. Nanti bumi kita akan tercemar gitu ya kan. Apalagi aku lihat tuh banyak banget yang dibakar terus dibuang di sungai. Nah itu dia, bantal kapuk dibuang di sungai, kasur kapuk juga dibuang di sungai, itu banyak sekali guys. Jadi stop untuk mencemari lingkungan. Kalau misalnya uh, udah udah tua, kalian juga bisa refill. Kalau kalian misalnya jijik, kalian nggak mau berurusan dengan kapuk, berdebu, ini kotor segala macam, kalian juga bisa panggil tukang servis gitu ya kan. Kalau aku pribadi sebenarnya ada sih tukang servis, cuman di sini tuh langka banget. Jadi aku tuh jarang banget nemuin tukang servis kasur kapuk gitu ya kan. Jadi aku bikin sendiri tuh. Kalau untuk kasur kapuk pasti susah banget. Cuman kalau untuk bantal kapuk itu lebih easy. I think it's easier to make my own pillow from K-pop gitu. Jadi aku bikin sendiri, aku bikin bantalnya, aku beli covernya, terus aku isi-isi sendiri gitu ya kan. Aku jahit-jahit juga sendiri. Ini contohnya di belakang aku. Kayak gini aja masih dipertahankan gitu ya kan sama nenek aku. Alhamdulillah kalau keluarga besar kami itu jarang banget kayak ngebuang kapuk, ngebuang bantal kapuk, kasur kapuk, guling kapuk gitu, gak tahu kenapa. Pokoknya setiap yang rusak, setiap yang tidak terpakai pasti akan dibuat ulang, pasti akan direfill ulang. Kan emang tuh kalau kayak gitu, itu tuh bisa dibikin untuk berapa bantal ini kan? Ya 4 bantal juga bisa kok dibikin dari sini. Apalagi kapuk. Aduh, aku tadi abis dari mana-mana, belum cuci tangan ya kan? Jangan lupa pakai masker, jaga terus kesehatan dan what is that? Sanitasi kalian. Jadi penting ya kalau punya kasur kapuk itu udaranya harus sirkulasinya harus bagus agar tidak berjamur. Oke. Okay? Jadi sekian dulu. Aduh ya Allah, innalillah. Aku bakal ini bakal masukin dulu bantal kapuknya. Aku bakal masukin insya Allah besok mau aku jemur. Oke. Okay? Aku udah nego sama nenek aku. Nenek, ayo dong bila aku mau bikin bantal. Katanya nenekku jangan. Ya udah, kalau emang jangan, kan nggak boleh dipaksa ya kan. Kalau beli kapuknya aja sekarang mahal banget guys. Ntar ya, aku mau masukin dulu. Oke, jadi udah itu aja mini vlog aku. Selamat menonton ya kan. Nontonnya sampai belakang dong, sampai akhir. Insya Allah next time, insya Allah besok ya kan, aku bakal jemur kasur kapuk nenek aku, dan sekaligus aku juga mau bikin project, mau bikin eksperimen kecil-kecilan. Aku mau bikin bantal kapuk yang aku gambar sendiri, yang aku desain sendiri, dan ukurannya tuh gede biar beda dengan yang lainnya. Oke, buat kalian yang punya kasur kapuk, guling kapuk, ataupun bantal kapuk, kalian juga bisa komen di post aku gitu ya kan. Kalian juga bisa komen di community aku
di YouTube aku, tepatnya di komunitas ya kan. Kalian bisa sharing di situ, kalian bisa kasih aku masukan, kalian juga bisa kasih aku ide-ide kapuk baru, ide-ide tentang bantal ataupun guling kapuk, kasur kapuk dan segala macam tentang kapuk. Sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Thank you so much for always watching my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positive and stay healthy guys. Bye bye.